Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 28 dalam bahasa Batak Angkola. Jana panganon na nipasikop mupe ni pangan halahidoi lopus butongan be. Dalam bahasa Indonesia, apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Mazmur 104 ini sesungguhnya menyatakan tentang penciptaan Allah, campur tangan Allah di dalam sebuah penciptaan. Dan dia menerangkan dengan detail bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu dan bagaimana Allah mencukupkan segala sesuatu. Dan khusus pada ayat 28 pada kali ini diterangkan dengan apabila engkau mengulurkan tanganmu, maka mereka akan mendapatkan kecukupan. Kata engkau di sini adalah huruf besar yang artinya menuju kepada Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudara, waktu yang lalu saya memiliki beberapa unggas. Unggas ini berbagai jenis. Ada yang harus memakan pisang, ada juga yang harus memakan biji-bijian, ada juga yang memakan pur ataupun makanan khusus untuk burung. Dan ketika setiap hari saya akan memberikan makanan mereka, suaranya bagus-bagus, warnanya indah, dan banyak berbagai jenis unggas tersebut. Ketika mereka memancarkan keindahannya, membunyikan suaranya yang begitu merdu tersebut, kita akan menjadi merasa senang dan bangga olehnya. Namun ternyata ketika saya terkadang lupa memberi makanannya, 1 hari atau 2 hari, maka adalah unggas ini yang akan mati. Ketergantungan mereka kepada saya, itulah yang menjadikan sebuah perenungan untuk kita pada hari ini. Ketika unggas itu tergantung, demikian juga sebenarnya kehidupan kita tergantung kepada Allah. Memang kita diberikan kebebasan, diberikan kehidupan, dan diberikan segalanya. Dan kita bisa memancarkan begitu banyak keindahan, prestasi, ataupun hal-hal yang bisa membanggakan diri kita ataupun orang lain di sekitar kita. Namun dalam titik-titik tertentu kita harus menyadari bahwa oleh karena tangan Tuhan yang memberikan itu, sehingga kita bisa menjadi memilikinya, bukan oleh karena kekuatan kita. Jangan ada orang yang menjadi menyombongkan diri oleh karena jabatan yang dia terima, oleh karena keuangan yang dia terima, oleh karena prestasi-prestasi yang terjadi baginya. Ketika Allah mengulurkan tangannya, maka karena itu kita mendapatkannya. Dan ketika Tuhan menghentikan kasih sayangnya, maka kita akan menjadi binasa. Oleh karena itu, firman ini mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa uluran tangan Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi seperti ini dan saat ini. Oleh karena campur tangan Tuhanlah, maka kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam segala hal yang kita lakukan. Mari kita minta tangan Tuhan yang bekerja agar apa yang kita lakukan itu menjadi bisa memenuhi kebutuhan dan kita dicukupkan dalam segala sesuatu. Mari kita minta tangan Tuhan yang memberikan dan mengulurkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita hidup dengan sukacita dan berkecukupan di dalam segala hal. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tangan Tuhan tidak terbatas di dalam memberikan apa yang terbaik bagi orang dan umat kesayangannya. Ketika tangan Tuhan memberikan apa yang ada pada saat ini, syukuri dan manfaatkan sebaik mungkin. Jangan suka untuk menggerutu. Tidak baik hal-hal yang menjadi digerutui ataupun menjadi sesuatu yang tidak disenangi.
Namun ketika Tuhan memberikan, yakini itu adalah merupakan sebuah yang terbaik. Dan ketika kita melakoninya dengan baik, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan merancang kebaikan itu untuk menjadi sebuah kebaikan yang lebih sempurna dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pemazmur menyatakan firman ini tentang pemeliharaan Allah di dalam segala ciptaan, ia mengatakan, engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Tangan Tuhan adalah penuh dengan kebaikan. Dan ketika Tuhan membuka tangannya, maka kita hidup di dalam kebaikan-kebaikan yang Tuhan rancangkan. Karena memang yang terbaik selalu ada datangnya daripada Tuhan. Dan segala hal diberikan Tuhan bagi setiap orang yang tetap meminta dan fokus kepada tangan Tuhan yang terbuka itu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam menjalani hari-hari, lihatlah tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk Anda dan untuk saya di dalam segala pekerjaan kita. Sehingga dengan tangan Tuhan yang terbuka itu, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita hidup kenyang oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetap berfokus dan tetap andalkan dan harapkan tangan Tuhan yang memberkati segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami, di dalam tangan Tuhan segala kecukupan, dan tanpa pemberian Tuhan kami akan binasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap berharap kepada tangan Tuhan yang membuka dan memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari-hari kami Tuhan menyertai, dan Engkau membuka tangan-Mu sehingga kebaikan selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, sembuhkan yang sakit, dan tuntun setiap orang agar semakin dekat dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin.